Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pelangi Firmansyah. Saya merupakan mahasiswa akhir dari program studi S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Sidar dengan nomor NPM 2230501108. Pada kesempatan kali ini saya izin memaparkan mengenai hasil rancangan tugas akhir saya yang berjudul Implementasi Pemeliharaan Panel Surya melalui integrasi sistem pembersihan otomatis dan pendinginan adaptif untuk mengurangi dampak soiling. Tugas akhir ini dibimbing oleh dua dosen pembimbing saya. Yang pertama yaitu Bapak Insinyur Agung Triasto, Sarjana Teknik Magister Engineering IPM, dan Bapak Insinyur Dwi Novianto, Sarjana Pendidikan Magister Engineering. Untuk informasi mengenai rancangan tugas akhir, ikutin terus video kali ini. Baiklah, ini merupakan tampilan dari rangkaian box panel untuk tugas akhir implementasi pemeliharaan panel surya melalui integrasi sistem pembersihan otomatis dan pendinginan adaptif untuk mengurangi dampak soiling. Di sini izinkan saya menjelaskan untuk beberapa komponen yang terdapat dalam rangkaian ini. Yang pertama tentunya utamanya ada 2 buah baterai, lalu ada 2 buah SCC atau Solar Charge Controller. Ini menggunakan mode PWM, kapasitas 10 ampere. Karena panel yang digunakan itu kapasitasnya 20 WP atau panel surya 20 WP, sehingga harusnya sudah lebih dari cukup untuk tipe yang 10 ampere. Lalu di sini ada MCB, ada 4 buah, 2 buah untuk sistem yang panel surya maintain dan 2 buah untuk sistem panel surya normal. Panel surya maintain itu merupakan panel surya yang dilengkapi dengan sistem pemeliharaan secara otomatis, sedangkan panel surya yang normal itu merupakan panel yang dioperasikan tanpa sistem pemeliharaan, jadi difungsikan sebagai objek pembanding dalam pengujian dari tugas akhir ini. Nah, yang pertama di bagian sisi atas ini merupakan controller utama dari sistem pemeliharaan otomatis. Di sini menggunakan microcontroller ESP32 dalam bentuk modul yang sudah terintegrasi di papan PCB. Untuk terminal bloknya ini merupakan sensor-sensor yang terhubung dengan sistem pemeliharaan ini. Di sini ada RTC juga untuk penjadwalan dan pengecekan operasi, karena sistem ini dioperasikan dalam mode deep sleep, di mana rentang operasinya itu hanya berjalan pada pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore, menyesuaikan dengan peak sun hours atau waktu puncak penyinaran matahari di area atau lokasi penelitian. Lalu di sini ada sensor hujan yang di atas ini merupakan sensor tegangan dari panel surya maintain. Di sini ada driver motor terminalnya, di sini ada input dari step down, di sini ada output untuk kipas dan sejenisnya. Lalu di sini ada terminal bloknya sensor suhu, dan di sini ada relay untuk kontrol pompa air. Nah, di sini paling pojok kiri ini merupakan modul driver motor tipe BTS 7960. Ini digunakan untuk mengontrol arah dari motor penggerak dan motor pembersih dalam sistem pemeliharaan otomatis. Lalu relay yang di bawah merupakan perangkat untuk controller pompa air, di mana pompa ini terintegrasi untuk sistem pendinginan adaptif, di mana pompa akan menyala ketika threshold atau batas ambang suhu terdeteksi di atas 40 derajat. Dia akan menyala dan menyala terus-menerus hingga suhu terdeteksi di bawah 25 derajat. Pompa akan mati. Gitu seterusnya cara kerjanya. Lalu relay yang di sebelah kanan ini merupakan relay protect atau relay protect beban. Di sini bebannya merupakan pompa dual pump, pompa DC 12 volt. Pompanya digunakan 2 buah untuk masing-masing sistem agar sistem terisolasi dan tidak mempengaruhi satu sama lain. Di sini juga ada solar charge controller. Ini juga masing-masing untuk sistem panel digunakan sendiri-sendiri. Yang sebelah sini, sebelah kiri itu merupakan SCC dari panel maintain, dan sebelah kanan SCC dari panel normal. MCB-nya juga dibuat secara terpisah. Di sini ada MCB-nya panel surya maintain, ini MCB baterai dari sistem panel surya maintain. Lalu yang sebelah kanan sini ada MCB-nya sistem panel surya normal, dan di sini ada MCB-nya baterai dari sistem panel surya normal. Lalu tampilan voltmeter ini merupakan indikator dari tegangan panel ataupun tegangan pengisian ke baterai. Di sini terukur 13,5 volt untuk panel maintain atau panel yang dilengkapi dengan pemeliharaan, dan 13,1 volt untuk panel normal yang berwarna merah. Di sisi bawah juga ada terminal blok yang menghubungkan input-output dari sensor ke rangkaian panel surya yang berada di outdoor. Di sini juga ada konektor baterai. Nah, lalu di sisi kiri ada fan DC atau kipas DC 12 volt untuk exhaust pembuangan hawa panas dari dalam box panel. Lalu di sisi kanan sini ada ESP dan mode step down secara terpisah. Di sini ESP tambahan digunakan untuk mengukur tegangan panel surya normal dan akan dikirimkan menuju spreadsheet. ESP dipisah dengan tujuan utama yaitu untuk mengisolasi pengukuran tegangan dari kedua sistem panel, sehingga hasilnya lebih akurat dan menunjukkan perubahan dampak dari implementasi pemeliharaan terhadap dampak dari soiling. Kemudian untuk data loggernya seperti yang sudah dijelaskan, masing-masing ESP tadi akan mengirimkan ke URL spreadsheet yang sama. Jadi ESP akan terhubung dengan WiFi yang sama. Di sini WiFi-nya akan digunakan dengan jangkauan WiFi yang memang bisa diakses di area penelitian. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk sistem pembersihan di sini tentu dikontrol oleh driver. Lalu ada limit switch juga. Limit switch
Yang di sini 4 buah. Limit switch digunakan sebagai sensor posisi yang membantu pergerakan dari motor penggerak dan motor pembersih. Jadi limit switch dipasang di sisi ujung masing-masing setiap panel maintain. Dia sebagai penanda untuk start awal, lalu perputaran arah motor hingga kembali ke titik semula atau titik standby-nya. Untuk mekanisme pembersihan, threshold-nya itu menggunakan ambang batas atau tegangan baseline, di mana tegangan baseline itu diperoleh dari pengujian di hari sebelumnya, di mana hari sebelumnya dilakukan pengujian pada sistem panel suryanya tanpa adanya operasi dari sistem pembersihan, dan panel diatur dengan kondisi bersih. Untuk panel normalnya tetap dikondisikan dengan soiling terkontrol sebagai pembandingnya, dan tegangan rata-rata digunakan sebagai nilai dari tegangan baseline yang akan diimplementasikan di sistem pembersihan. Nah, untuk threshold-nya juga tentunya ada validasi waktu terlebih dahulu selama 30 menit, sehingga tidak serta-merta setiap mendeteksi akan langsung membersihkan. Nah, ini juga untuk menghindarkan terjadinya overcleaning. Lalu ada validasi dari kondisi cuaca dan hujan juga. Mengingat ketika hujan turun, sistem tidak akan berjalan karena memanfaatkan dari pemeliharaan secara alami melalui air hujan. Begitu juga saat kondisi cerah dan kondisi gelap. Untuk kondisi gelap, sistem juga tidak akan berjalan karena mendeteksi bahwa memang kinerja secara ideal dari panel surya ketika gelap kinerjanya agak sedikit menurun. Dan ini juga untuk menghindari terjadinya kesalahan persepsi dalam pengambilan keputusan untuk sistem pembersihannya. Berikutnya akan dialihkan untuk penjelasan objek sistem panel suryanya yang berada di outdoor. Ini merupakan panel atau sistem panel surya yang panel normal, di mana sistem ini tidak dilengkapi dengan pemeliharaan secara otomatis, dan ini digunakan sebagai objek pembanding dalam pengujian kali ini. Nah, untuk sisi sebelah kanan ini merupakan sistem panel maintain, di mana panel surya dilengkapi oleh sistem pemeliharaan. Yang pertama ada motor pembersih, ini merupakan motor roller yang akan membersihkan secara berputar. Lalu di sini ada motor yang menggerakkan si roller brushnya, merupakan motor DC juga. Di sini ada motor penggerak, ini low speed high torsi. Di sini ada lead screw untuk aktuator linear sebagai penggeraknya. Lalu masing-masing sisi sebelah kanan panel dilengkapi oleh limit switch untuk penanda atau sensor posisi agar pembersih dapat beroperasi dengan sesuai. Dia akan beroperasi secara naik turun dan dikontrol oleh sensor posisi yang menandakan posisi penggerak selama pembersihan. Di sini ada sensor hujan, modulnya seperti ini. Lalu di sini ada LDR untuk deteksi kondisi kecerahan. Di bawah ada filter dan tangki air untuk sistem pembersihan dan sistem pendinginan yang memanfaatkan media air. Nah, berikutnya di bawah atau backseat, di sini ada penempatan sensor suhu DS18B20. Ini untuk yang panel maintain, posisikan di sisi backseatnya. Begitu juga dengan panel yang normal. Ini merupakan motor pompa air yang digunakan untuk sistem pendinginan maupun sistem pembersihan. Untuk panel diletakkan tentunya di outdoor, dan ini merupakan jalur kabel yang ditarik ke dalam dan terhubung ke box panel. Baik, demikian pemaparan mengenai perancangan tugas air untuk bidang pemeliharaan panel surya. Semoga tugas air ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi pengembangan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.